Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan di hari ini. Kita akan melanjutkan mengenai tugas ya. Saya akan jelaskan mengenai tugas di minggu ini untuk pemanfaatan Google Drive. Pertama, di penugasan itu pastikan kalian sudah punya satu folder yang akan dibagikan ke anggota grup. Oke, saya akan tuliskan dulu poin-poin penugasan. Oke, poin-poin penugasannya. Oke. Yang pertama, kalian harus berkelompok sesuai dengan kelompok PKK. Oke, kalian berkelompok sesuai dengan kelompok PKK. Kenapa? Karena ini nanti prosesnya akan dilakukan penilaiannya hingga uji kolaborasi, maka kelompok ini harus tetap sama. Maka nanti pastikan dulu kelompok PKK-nya sudah sesuai, maka nanti pengerjaannya sesuai dengan kelompok itu. Kemudian yang kedua, ketua kelompok itu membuat folder di drive-nya sendiri. Oke, tentu ketika membuat di drive-nya sendiri, pastikan kapasitasnya juga masih banyak. Maksudnya kapasitasnya masih banyak seperti di sini. Nih, tempat penyimpanannya masih banyak. Jangan sampai ketika ketua kelompoknya memberikan drive ke kelompoknya yang lain, ini sudah habis dan nanti malah nggak bisa dipakai. Oke, ketua kelompok membuat folder di drive-nya sendiri. Kemudian yang ketiga, bagikan atau share folder tersebut untuk semua anggota grup plus akl.smkn6 Jember smkn6 cbr@gmail.com. Oke, ini yang penting, bagikan atau share folder tersebut untuk semua anggota grup plus ini, itu pastikan. Nah, bagikannya dengan privilege atau hak akses editor. Sehingga nanti masing-masing anggota grup tersebut punya hak akses editor. Dan ingat, jangan langsung di-share kemudian jadi hak akses editor ya. Pastikan orang lain di luar grup hanya bisa melihat Oke, kita lanjutkan lagi. Saya kembali sini. Pastikan hak aksesnya untuk semua anggota itu editor plus yang admin ya. Untuk yang di lab akuntansi itu pastikan juga dia dapat hak akses editor, karena nanti
saya akan bisa ngecek dari akun ini. Oke, kemudian kelompok yang lain itu nggak boleh dapat hak akses editor. Makanya yang dapat hak akses editor harus menggunakan emailnya masing-masing. Oke, keempat, buat proposal kegiatan, buat proposal kegiatan dalam bentuk Word. Tapi saya nggak tahu ya, nanti coba ditanyakan ke guru PKK-nya, dia dalam bentuk proposal kegiatan atau laporan kegiatan. Kalau dia dalam bentuk laporan kegiatan, berarti kalian bikin laporan proposal kegiatan atau laporan kegiatan. Dalam bentuk Word, letakkan di folder grup. Oke, letakkan di folder grup yang tadi sudah dibikin. Kemudian yang kelima, buat perhitungan usaha dalam bentuk Excel dan share juga dengan anggota grupnya. Oke, pastikan ada sheet yang berbeda untuk anggota grupnya. Oke ya, pastikan itu penugasannya nanti akan terlihat kalian bekerja secara kelompok atau tidak, atau masing-masing anggota kelompok pernah akses atau enggak. Karena nanti saya bisa ngelihat, saya gini, kemarin ini contoh Word yang kemarin yang kita buat, itu saya bisa buat saya bisa ngecek nanti di sini ini ya, mengedit nanti ada historinya, itu bisa kita telusurin history dari data ini. Nih, siapa saja yang akses. Nanti saya akan bisa lihat kalau ada anggota kelompok merasa sudah ikut mengerjakan, tapi tidak sebenarnya tidak mengerjakan, itu bisa dilihat di sini. Kemarin dengan akun yang lain itu sudah mengerjakan, itu akan terlihat kok di sini. Kapan mengerjakan, jam berapa. Oke, kita akan lihat seberapa kalian bisa kolaborasi, seberapa mampu kalian bisa berkolaborasi, karena nanti setiap kegiatan kalian datanya akan tertelusur. Oke, saya kira itu dulu penjelasan mengenai tugas kolaborasi untuk komputer akuntansi. Lebih kurangnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.